Sosokan larang warga Palestina. Puluhan ribu warga Gaza bersatu lawan tentara Israel. Kami rakyat Palestina tidak akan tinggal diam melihatnya. Tak peduli larangan Israel, 250 ribu warga Palestina sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Sindonews.com. Menentang pembatasan yang diberlakukan oleh Israel, ratusan ribu warga Palestina dari tepi barat yang diduduki dilaporkan berbaris ke Masjid Al-Aqsa untuk sholat Jumat kedua di bulan suci Ramadan, Jumat 31 Maret 2023. Sekitar 250 ribu jemaah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa, kata Syekh Azam Al-Khatib, Kepala Departemen Wakaf Islam di Yerusalem, kepada Anadolu Agency. Angka tersebut secara signifikan lebih tinggi dari 100 ribu jemaah yang hadir minggu lalu. Kerumunan mulai berkumpul sejak dini hari, sementara otoritas Israel mengatakan 2.000 personel keamanan dikerahkan di Yerusalem Timur. Dalam khotbahnya, Muhammad Ahmad Hussein, Mufti Agung Yerusalem, memperingatkan rencana Israel untuk menargetkan Masjid Al-Aqsa selama Paskah Yahudi yang akan diperingati antara 5 hingga 12 April. Sebelumnya, pasukan Israel melarang pria dari tepi barat di bawah usia 55 tahun memasuki Masjid Al-Aqsa. Israel telah mengumumkan hanya akan mengizinkan wanita, anak-anak dan pria berusia di atas 55 tahun untuk memasuki Masjid Al-Aqsa tanpa izin selama Ramadan. Sejumlah kecil orang dari jalur Gaza telah memperoleh izin untuk memasuki Yerusalem Timur selama bulan suci. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Sementara orang Yahudi menyebut daerah itu Gunung Kuil, mengklaim bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Itu menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980, sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Salat Jumat pertama di bulan Ramadan berlangsung dengan damai meski dengan keadaan ketat yang diberlakukan selama berbulan-bulan, meningkatnya ketegangan dan juga kekerasan. Kantor berita Reuters melaporkan kerumunan jemaah salat Jumat itu. Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda betapa bahagianya saya sholat di Masjid Al-Aqsa. Saya berusia 50 tahun dan mereka baru saja mencabut larangan keamanan yang mencegah saya datang ke sini. Papar Nazar Abu Saleh, seorang warga kota Hebron di tepi barat. Kompleks masjid situs suci bagi Muslim dan Yahudi yang dikenal sebagai Temple Mount memiliki sejarah panjang konfrontasi. Bentrok itu termasuk insiden pada tahun 2021 yang memicu perang 10 hari antara Israel dan gerakan perlawanan yang berkuasa di Gaza, Hamas. Jemaah berduyun-duyun ke masjid yang terletak di kota tua Yerusalem pada siang hari setelah Israel mengumumkan pada Senin bahwa mereka akan mengizinkan pria Palestina di atas 55 tahun, wanita dari segala usia dan anak-anak di bawah 12 tahun untuk melakukan perjalanan dari tepi barat memasuki Yerusalem tanpa izin militer. Wakaf Muslim, penjaga yang mengelola situs yang menaungi Masjid Al-Aqsa, mengatakan sekitar 100 ribu orang telah berkunjung untuk sholat Jumat pertama Ramadan. Pada sholat Jumat, jemaah berdiri bahu-membahu memadati kompleks yang juga menampung kubah batu mas tempat Nabi Muhammad konon Mi'raj. Mayor Jenderal Ghassan Alian dari Jogat, Yudi di Kementerian Pertahanan Israel yang mengkoordinasi masalah sipil dengan warga Palestina di tepi barat dan juga Gaza, mengatakan otoritas Israel melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah masalah. Semua pihak berkepentingan melihat bulan Ramadan berlalu dengan damai dalam segala hal, papar dia. Pada minggu, pejabat Israel dan Palestina membuat komitmen mengurangi kekerasan pada pertemuan di Resor Mesir, Sharm el-Sheikh. Tapi Barat telah mengalami gelombang konfrontasi dalam beberapa bulan terakhir dengan serangan militer Israel hampir setiap hari dan juga meningkatnya kekerasan oleh pemukim Yahudi yang menyerang warga Palestina. Pasukan keamanan Israel telah bersiaga tinggi dan juga polisi mengatakan telah mengerahkan ribuan petugas di seluruh Yerusalem pada Jumat. Selama Ramadan yang di Israel dan wilayah Palestina dimulai pada Kamis dan berlangsung sebulan, umat Islam menahan diri untuk tidak makan dan minum pada siang hari. Itu bertepatan sebagian tahun ini dengan Paskah Yudaisme dan Paskah Kristen. Hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang terulangnya bentrokan kekerasan antara polisi Israel dan Palestina yang terlihat di tahun-tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir,
pemerintah Palestina dan Arab telah menekankan perlunya mempertahankan status quo puluhan tahun yang melarang ibadah non-muslim di kompleks Masjid Al-Aqsa. Menyusul tuduhan Israel mengizinkan orang Yahudi untuk berdoa di tempat tersebut, Israel mengatakan tidak ada perubahan pada status quo. Israel merebut Yerusalem Timur, tempat kota tua itu berada dalam perang 1967, dan kemudian mencaploknya dalam tindakan yang tidak diakui secara internasional. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara di Palestina di masa depan. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.